Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Perkenalkan, nama saya Dede Nurul Hidayah dengan NPM 20. Saya Sifat Syakala, NPM 18. Saya Gabriela Septi Krisdia Astuti dengan NPM 26. Saya Salvi Amal Putri dengan NPM 35. Materi yang pertama yaitu ada analisis kelayakan usaha. Analisis aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausahawan terlebih dahulu harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan pada analisis dan prediksi apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak. Dalam analisis pasar, biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada kebutuhan dan keinginan konsumen, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga target, yang keempat nilai tambah, yang kelima masa hidup produk, yang keenam ada struktur pasar, yang ketujuh persaingan dan strategi pesaing, yang kedelapan ukuran pasar, yang kesembilan pertumbuhan pasar, dan yang kesepuluh laba kotor, dan yang terakhir ada pangsa pasar. Materi yang kedua yaitu ada analisis aspek produksi atau operasi. Analisis aspek produksi atau operasi yang pertama yaitu ada lokasi operasi. Hendaknya memilih lokasi yang strategis dan efisien baik bagi perusahaan maupun pelanggannya. Yang kedua yaitu ada volume operasi, harus relevan dengan potensi besar dan prediksi permintaan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Yang ketiga yaitu ada mesin dan peralatan, harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini dan disesuaikan dengan luas produksi. Yang keempat yaitu ada bahan baku dan bahan penolong, harus cukup tersedia. Dan yang kelima yaitu ada tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja juga yang dibutuhkan, harus bagaimana kualifikasinya. Dan yang keenam yaitu ada tata letak atau tata ruang berbagai fasilitas operasi. Untuk analisisnya, yang pertama yaitu ada analisis aspek manajemen, yang kedua yaitu ada analisis aspek keuangan. Yang pertama, untuk analisis aspek manajemen ada kepemilikan. Apakah bisnis kamu akan dimiliki oleh perseorangan atau berkelompok? Yang kedua ada organisasi. Jenis organisasi apa yang dibutuhkan di bisnis kamu? Apakah staff atau yang lainnya? Yang ketiga yaitu ada tim manajemen. Jika pasar kamu atau bisnis kamu sudah dalam bisnis yang besar, maka diwajibkan atau direkomendasikan untuk memilih tim manajemen. Yang keempat yaitu ada karyawannya dan memilih karyawan sesuai dengan kualifikasinya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis aspek keuangan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan dana. Apakah dana ini akan digunakan untuk apa? Yang pasti untuk operasional perusahaan. Yang kedua yaitu sumber dananya dari mana? Apakah ada investor asing atau yang lainnya? Yang ketiga yaitu ada proyeksi neraca, di mana uang tersebut digunakan, untuk apa digunakannya uang tersebut. Dan yang keempat yaitu ada proyeksi laba rugi. Yang kelima yaitu ada proyeksi aliran kas. Selanjutnya yaitu ada kriteria investasi. Kriteria investasi ini untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis. Dipergunakan 4 kriteria, yaitu metode periode pembayaran kembali atau payback period. Yang selanjutnya yaitu ada nilai sekarang bersih atau net present value. Selanjutnya yaitu ada tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return. Dan selanjutnya yaitu ada indeks probabilitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu periode pembayaran kembali. Periode pembayaran kembali merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas bersih yang dihasilkan oleh proyek atau investasi tersebut. Tujuannya yaitu mengetahui seberapa cepat investasi dapat kembali modal. Semakin cepat periode pengembaliannya, maka investasi dinilai semakin baik. Nah, di sini ada rumus untuk mencari periode pembayaran kembali. Yaitu untuk rumusnya, periode pembayaran kembali sama dengan nilai sekarang dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Baik, di sini ada contoh soal. Nah, saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu suatu perusahaan menanamkan modalnya dalam bentuk investasi senilai 48 juta. Dari investasi tersebut diperoleh keuntungan setelah pajak senilai 10 juta. Jika depresiasi senilai 6 juta, periode pembayaran kembalinya adalah di sini diketahui investasi 48 juta, keuntungan setelah pajak yaitu 10 juta, depresiasi 6 juta. Nah, di sini aliran kas masuk kenapa bisa menjadi 16 juta, yaitu di keuntungan setelah pajak ditambah depresiasi, yaitu 10 juta ditambah 6 juta menjadi 16 juta. Nah, di sini untuk rumusnya sudah tertera.
Dan tinggal kita masukkan saja dari periode pembayaran kembali, yaitu 48 juta dibagi 16 juta dikali 1 tahun sama dengan 3 tahun. Nah, proyek ini akan mengembalikan investasi awal dalam waktu 3 tahun jika batas maksimal periode pengembalian adalah lebih dari 3 tahun. Maka proyek ini layak diterima. Nah, sebaliknya, jika periode pengembalian lebih lama dari batas maksimum yang ditentukan, investasi tidak layak diterima karena modal membutuhkan waktu terlalu lama untuk kembali. Resiko usaha meningkat karena ketidakpastian di masa depan. Dana investor bisa digunakan untuk peluang lain yang lebih cepat menghasilkan keuntungan, serta bisa mengganggu arus kas perusahaan jika dana terikat terlalu lama. Untuk materi selanjutnya yaitu ada kriteria tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return. Menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis memerlukan pembangunan hubungan dengan lembaga keuangan. Operasional bisnis dapat didukung oleh berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan investor. Selain itu, menjalin hubungan jangka panjang dengan lembaga keuangan dapat memberikan stabilitas dalam perencanaan keuangan suatu perusahaan ketika suatu perusahaan mempunyai rekam jejak yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangan. Yang selanjutnya ada kriteria nilai sekarang bersih Net Present Value. Net Present Value atau NPV atau nilai sekarang bersih adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu investasi layak dijalankan atau tidak. NPV memperhitungkan aliran kas masuk, manfaat atau profit di masa depan, aliran kas keluar, biaya atau investasi, serta nilai waktu dari uang karena nilai uang berubah seiring waktu karena bunga atau interest. NPV membantu pengusaha menilai apakah keuntungan dari proyek lebih besar daripada biayanya setelah memperhitungkan bunga bank dan waktu. Kita beralih ke contoh soal. Perusahaan konveksi di Bandung ingin menambah mesin jahit baru dengan biaya investasi awal senilai 40 juta. Umur ekonomis mesin ditaksir 5 tahun. Dari hasil survei diperoleh perkiraan aliran kas penerimaan dan biaya adalah sebagai berikut. Bila uang yang diinvestasikan tersebut dapat dipinjam dari bank dengan bunga 18% per tahun, apakah keputusan pembelian mesin baru itu layak secara ekonomis? Kita masukkan ke dalam rumus yang ada di dalam PPT. Dengan bunga 0,18, maka dalam tabel akan tampak sebagai berikut. Nah, untuk mencari PFCT, kita mencarinya di kolom nomor 2 dikali dengan kolom nomor 3. 1 dikali 40 sama dengan 40. Dan seterusnya. Dihasilkan totalnya 96,09 juta. Untuk mencari PFBT, kolom nomor 2 dikali kolom nomor 4 hasilnya 0. Kayak 1 dikali 0 sama dengan 0,8475 dikali 20 sama dengan 16,95. Dan seterusnya dihasilkan 130,02 juta. Hasil NPV-nya, sama dengan total PFBT dikurangi total PFCT sama dengan 130,2 juta dikurangi 96,9 juta sama dengan 33,93 juta. Berdasarkan pada penghitungan NPV tersebut, maka keuntungan ekonomis pembelian mesin jahit baru senilai 33,93 juta. Karena NPV lebih dari 0, pembelian mesin untuk konveksi tersebut layak berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Selanjutnya ada kriteria rasio biaya manfaat atau cost benefit ratio atau CBR. Kriteria rasio biaya manfaat adalah sebuah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi daya tarik suatu proyek, investasi, atau kebijakan dengan membandingkan total manfaat yang diharapkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk menghitung biayanya tertera
rumusnya sebagai berikut. Contohnya kita ngambil contoh konveksi yang tadi. Manfaat ekonomis diperoleh apabila BCR lebih dari 1 dengan menggunakan rumus tersebut. Besar BCR-nya adalah, jadi kita menjemahkan dulu PFBT-nya, hasilnya 130,02 dan PFCT-nya 96,09. Nah, BCR-nya kita masukin ke rumus. Sigma PFBT dibagi sigma PFCT dibagikan dan hasilnya 1,35. Karena nilai BCR-nya lebih dari 1, investasi dalam mesin baru pada perusahaan konveksi tersebut layak secara ekonomis. Nah, manfaat ekonomis dari pembelian mesin baru ini adalah 1,35 kali lebih besar daripada nilai biaya total pada suku bunga 0,18%. Dengan besar BCR 1,35, berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan akan memberikan hasil senilai Rp1,35, sehingga investasi dalam usaha konveksi tersebut dapat dikatakan layak. Bila BCR-nya kurang dari 1, proyek bisnis memberikan kerugian secara ekonomis. Lalu ada kriteria tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return, yaitu suku bunga yang membuat nilai sekarang bersih menjadi 0 atau disebut juga indeks keuntungan. Kriterianya bila IRR lebih besar dari MIRR. Apa itu MIRR? MIRR itu adalah minimum attractive rate of return. Nah, IRR dapat dihitung dengan cara coba-coba memasukkan suku bunga, yaitu untuk mengetahui secara pastinya berapa nilai suku bunga yang membuat NPV-nya 0. Misalkan dalam kasus tersebut kan tingkat bunganya 18%, maka NPV-nya 33,93 juta. Nah, berarti nilai NPV-nya kan masih lebih dari 0. Karena nilai NPV-nya masih lebih dari 0, kita coba lagi dengan menggunakan suku bunga 40%, sehingga hasilnya tuh sebagai berikut ini. Nah, hasil dari suku bunga 40%, kita memakai suku bunga 40%, yaitu didapat NPV-nya 3,74. Ternyata NPV-nya masih lebih besar daripada 0. Nah, kita coba lagi nih dengan suku bunga 48%, dan hasil NPV-nya yaitu didapat min 3,909. Yang dikatakan berarti udah kurang dari 0 ya. Nah, maka diperoleh NPV-nya NPV sama dengan 0-nya, berarti terletak antara bunga 40 dan 48. Selain di antara angka-angka itu, berarti NPV-nya nggak sama dengan 0. Dengan menggunakan interpolasi, kita masukkan ke rumus, maka IRR-nya 0,40 ditambah 3,74 dikurangi 0 dibagi 3,74 dikurangi min 3,09. Nah, dikali 0,48 dikurangi 0,40. Jadi hasil IRR-nya itu 0,4438. Dimasukkan ke persen, jadi suku bunganya 44,38%. Nah, di 44,38% ini nilai NPV-nya sama dengan 0, maka proyek tersebut layak secara ekonomis. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.